Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, ketemu lagi kita belajar di pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Ya, ketemu lagi dengan Bunda Lubis ya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, masih mengenai bab 3, yaitu transformasi. Jadi pada video sebelumnya Bunda sudah membahas tentang transformasi refleksi, yaitu pencerminan. Sekarang kita masuk ke translasi atau pergeseran. Baik, apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran suatu titik pada suatu koordinat kartesius ya. Operasi translasi dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Px, Y ya ditranslasikan sejauh A, AB ya, bukan A, B ya, AB cara bacanya gitu ya, atau komponen garis berarah AB. Maka bayangannya menjadi P aksen X ditambah A, berarti gini ya, X ditambah A ya, koma Y tambah B, berarti Y-nya yang ini ya, ditambah kemari ya. Baik, apa itu A dan B? A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser ya, atau komponen garis berarah. Lalu A itu apa? A adalah pergeseran sumbu X jika X-nya positif ya. Jadi A itu adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika X-nya positif, maka dia bergeser ke kanan, dan sebaliknya jika X-nya negatif, dia bergeser ke kiri. Oke. Nah, begitu juga dengan B. Hanya saja B ini adalah pergeseran untuk sumbu Y. Kalau Y-nya positif, dia bergeser ke atas ya. Oke, kalau dia positif bergeser ke atas. Kalau negatif, maka Y-nya negatif, maka B-nya bergeser ke bawah. Nah, yang kita geser itu sebenarnya apa? Ya, yang kita geser itu sebenarnya titik, walaupun dia merupakan sebuah bangun, misalnya persegi panjang, bangun apa lagi namanya? Misalnya bangun segitiga, ya. Nah, kita nanti bermain di titik-titiknya ya, di titik-titik sudutnya. Baik, Ananda. Sekarang kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama yang akan kita pelajari adalah ada titik M terletak di koordinat 2,4 pada koordinat kartesius ya. Tentukan M aksen, koordinat M aksen bila ditranslasikan sejauh 32 ya, sejauh 32. Ini titik koordinatnya, kita mau cari M aksen. Baik, caranya bagaimana? Ya, kita tulis dulu titik M-nya ini, lalu ini ditranslasikan sejauh 3, negatif 2, maka bayangannya adalah, kita mencarinya adalah, berarti 2 ditambah 3, oke, kemari, lalu 4 ditambah negatif 2, ya, sehingga hasilnya adalah M aksen 5,2. Baik, sayang, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal kedua, hasil translasi titik P ada oleh 22 di koordinat 3, negatif 2. Ini berarti P ya, ini berarti P aksen ya nak ya. Ini adalah P aksen hasilnya ya. Maka tentukan koordinat titik P. Nah, cara mencarinya sama aja. Hanya saja kita perlu perhatikan ini ya. Misal titik P itu X, Y ditranslasikan sejauh 22, maka hasil bayangan hasil translasinya disebut P aksen, yaitu 3, negatif 2. Cara mencari, berarti yang mau kita cari X ya. Yang mau kita cari X, maka X ya adalah X tambah 2, oke. X tambah 2 sama dengan X tambah 2 sama dengan X tambah 2 sama dengan 3 ya, ini ya. Sehingga X-nya adalah 3 dikurang 2 ya, sama dengan 1. Ini pindah menjadi negatif ya. Oke, Y-nya berapa? Ya sama juga, cara mencari Y-nya
Y tambah 2 sama dengan Y tambah 2 sama dengan negatif 2. Sehingga Y-nya adalah negatif 2 kurang 2 hasilnya negatif 4. Maka koordinat titik P adalah ya 1, negatif 4. Oke, kita lanjutkan nomor 3 ya nak ya. Baik, yang nomor 3 adalah ada sebuah titik K ya, K 1, negatif 2 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan ke aksen 4, 1. Nah, tentukan komponen garis berarahnya. Berarti kita akan mencari sejauh mana ya, berapa jauh dia digeser sehingga hasilnya adalah 4, 1 titik K itu ya. Baik, sama kayak nomor 2 cara mencarinya. Maka kita buat di sini K 1, negatif 2 ya, ini dia. Kita akan mencari A dan B ya, komponen garis berarahnya. Sedangkan hasil translasi itu adalah ke aksen 4, 1. Cara mencari A-nya bagaimana? Ya, cara mencari A adalah 1 ditambah A sama dengan 4 ya. Oke, seperti ini ya. 1 tambah A sama dengan 4. Sehingga A-nya sama dengan 4 dikurang 1. Ini satunya ke ruas kanan, jadi 4 kurang 1. A-nya menjadi 3. Mencari B-nya, negatif 2 tambah B ke sini ya. Sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Maka begini ya, negatif 2 tambah B sama dengan 1 sehingga B-nya sama dengan 1 ditambah 2. Ini negatif 2 ya, ke ruas kanan dia jadi positif. Jadi 1 tambah 2 sehingga B-nya 3. Lalu dapatlah titik komponen garis berarahnya adalah 3, 3 di sini ya. Ketutupan dikit ya. Oke, 3, 3. Oke, kita lanjut soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 ini ada sebuah persegi panjang, ada titik-titik sudutnya ya, ada titik A ya, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Nah, dia ditranslasikan sejauh 3, negatif 2. Maka kita disuruh menentukan bayangannya. Oke. Ya. Ya, 3, negatif 2 ya di sini ya, 3, negatif 2. Nah, caranya sama kayak nomor 1 ya, cara mencarinya. Kita cari dulu bayangan A. Bayangan A itu adalah ya gini ya, 1 tambah 3, 3 tambah negatif 2. Ini ya, seperti ini. Maka bayangan dari A aksen adalah 4, 1. Begitu juga untuk B, C, dan D ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita sajikan dalam koordinat kartesius. Ini kita sajikan ya, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen ya. Nah, kita sajikan dalam bentuk koordinat kartesius ya. Baik. Nah, ya ini dia. Kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Ini ada sumbu X ya, ini X. Ada sumbu Y, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu titik pangkal, yaitu titik 0,0. Sekarang kita buat titik A. Tadi di slide yang sebelum ini, titik A-nya itu adalah 1,3. Itu adalah titik A. Ini dia titik A ya. Sedangkan titik B-nya adalah 1, negatif 2. Ini B-nya. Sedangkan titik C-nya adalah 3, negatif 2. Ini harusnya 3 ya, di sini ya. Di sini angka 3 ya. Nah, sedangkan titik D-nya adalah 3,3. Oke, kita hubungkan A ke B, B ke C ke D, D ke A. Ini dia. Ternyata ini ya persegi panjangnya ya. Lalu kita cari bayangannya. Sebenarnya tanpa kita menggunakan rumus ini, kita juga bisa ya mencari bayangannya menggunakan koordinat kartesius. Ya. Caranya bagaimana? Tadi kan titik A, B, C, D digeser sejauh 3, negatif 2. Berarti kalau 3 ke kanan dulu ya, ke kanan dulu 3. Dari titik ini ke kanan 3. 1, 2, 3. Lalu ke bawah 2 ya, dari titik yang ini, dari sini ya. 1, 2. Nah, di sini ya. Nah, ini dia titiknya.
Oke, ini dia ya. Ini ya titik A-nya ya. Di sini ya. Tadi kita geser dulu 3 ya. Di sini 1, 2, 3. Ke bawah 2. 1, 2. Gitu ya. Kira-kira begitu. Lalu B-nya juga begitu. Digeser dia ke kanan 3 dari titik ini. 1, 2, 3. Lalu ke bawah 2. 1, 2. Ya, kira-kira di sini titiknya ya. Nih. Nah, ini adalah titik B. Nah, berikutnya titik C ya. Titik C juga ke kanannya 3, 1, 2, 3. Ke bawahnya 2, 1, 2 di sini. Ya. Oke. Sedangkan titik D, mana titik D? Ya, ini 1, 2, 3. Ke bawah 2, 1, 2. Sehingga di sini ya. Ini titik D-nya adalah 6,1. Coba kita hubungkan A aksen ke B aksen. B aksen ke C aksen, C aksen ke D aksen, D aksen ke A. Ini dia bayangan dari persegi panjang A, B, C, D, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kalau kita hubungkan dari A ke A aksen, ya ini ya, dari sini kemari, lalu dari B ke B aksen, dari C ke C aksen, dan dari D ke D aksen. Ternyata dia bentuknya bangun ruang ya. Nah, kalau kita hubungkan antara benda aslinya persegi panjang yang sebelum dicerminkan dengan sebelum ditranslasikan dengan hasil translasinya, lalu kita gabungkan titik-titiknya, ternyata dia berbentuk bangun ruang balok ya. Baik, ini tadi ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang kelima, ada sebuah titik S ditranslasikan berturut-turut negatif 22 dan 14. Tentukan bayangan titik S. Ini caranya, pertama, titik S ini kita translasikan dulu sejauh negatif 22. Kita tentukan hasilnya, yaitu S aksen. Sama caranya seperti nomor 1 tadi ya. Ini 1 ditambah negatif 2 kemari, lalu negatif 2 ditambah 2, hasilnya adalah S aksen negatif 1,0. Nah, lalu ini kita translasikan lagi sejauh 14 ya. Nah, maka kita tambah hasilnya adalah X aksen. Nah, lalu ini ditambahkan kemari ya, negatif 1 ditambah 1, 0 ditambah 4, sehingga X aksennya 0,4 dan itu merupakan bayangan titik S. Baik, lanjutkan lagi yang ini soal yang terakhir nih ya. Kita akan mencerminkan sebuah fungsi. Ada fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 ditranslasikan sejauh 1, 2. Tentukan bayangan dari fungsi itu. Kita misalkan aja dulu dia sebuah titik ya. Nah, ini x, y ditranslasikan sejauh 1, 2. Maka bayangannya adalah x a aksen, x ditambah 1 ya, x ditambah 1, y ditambah 2 gitu ya. Ya, ini tambah 2 gini ya. Nah, berarti kita tuliskan kembali fungsinya. Fungsi itu adalah fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2. Nah, fungsi ini bisa kita sajikan menjadi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 ya. Nah, nanti ini nilai x ini x yang ini kita ganti dengan x tambah 1 ya, sedangkan y ini kita ganti dengan y tambah 2. Oke. Nah, sudah kita ganti ya. Y menjadi y tambah 2, sedangkan x aksen menjadi x tambah 2, lalu yang ini ditambah 2. Nah, untuk mencari ini, nah, ini kita udah pelajari ya. Ini x tambah 1 pangkat 2 artinya x tambah 1 kali x tambah 1 ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Maka ini nanti kita tuliskan kemari. Kita ganti ini dengan ini ya, dengan ini. Oke. Ya, ini kita tuliskan lagi ruas kirinya y tambah 2. Oke, ini yang x tambah 1 pangkat 2 ini dia ya tadi yang dari sana. Sedangkan yang 2-nya itu ini tetap ya. Baik, lalu ini hasilnya tadi berapa ini? Kalau ini ditambah, hasilnya 3 ya. Hasilnya 3, ini dia. Sedangkan negatif 2 ini dari sini ya.
Ini yang tambah 2 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Sehingga Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Inilah bayangan dari fungsi fx ya, fungsi fx x pangkat 2 ditambah 2. Bisa seperti ini ya. Jadi fungsi fx x tambah 2 setelah ditranslasi sejauh 1, 2 adalah ini fx aksen sama dengan ya ketutupan dengan ini ya. Oke. Sampai ketemu. Ya, ini tugas ya. Iya, ini tugasnya. Bagi Ananda Bunda yang berada di seluruh Nusantara, silahkan untuk komentar tugas-tugasnya bisa di kolom komentar nanti di bawah video ini ya. Baik, Anandaku sayang. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Maafkan Bunda apabila ada yang kurang berkenan. Semoga kita selalu dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.